Merah Putih One for All, animasi Indonesia yang orang-orang pada heran kenapa bisa-bisanya tayang di bioskop. Men, dari film Jumbo yang kualitasnya bener-bener bagus banget, tiba-tiba kualitas film animasi kita jadi kayak gini gitu. Ini bukannya maju malah mundur. Nah, karena hal inilah film ini jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan banyak orang yang bilang kalau film ini tidak layak tonton. Karena ya gimana coy, lu lihat kualitas dan grafiknya gitu. Aduh. Nah, hal ini juga lah yang membuat film ini jadi olok-olokan netizen. Dan di sini gua mau merangkum apa saja hal-hal yang aneh dari film yang berjudul Merah Putih One for All ini. Nah, gak usah banyak bacot lagi lah ya. Kita ke hal yang pertama, yaitu suara bocah baju merah berbeda. Ini gua nggak tahu apa yang terjadi di balik layar, tapi gua ngerasa kalau bocah baju merah yang berotot ini punya suara yang berbeda di dua adegan. Adegan pertama ketika dia bilang tim merdeka, dan adegan kedua ketika dia bilang kemana Lina. Coba deh kalian dengarkan dua cuplikan ini. Satu untuk tim merdeka. Tunggu, Lina mana? Berbeda kan? Gue nggak tahu ini perasaan gue doang atau memang diisi suara orang yang berbeda. Atau di adegan kedua itu aslinya bukan suara dari si bocah baju merah ini. Burung bersuara monyet. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya, karena banyak banget yang membahas hal ini. Sumpah, gue masih mikir kok bisa ada orang ngedit masukin sound effect-nya aja salah gitu. Bayangin, ada satu adegan burung jenis langka yang dikurung. Semua orang pasti tahu kalau ini burung gitu loh. Bisa-bisanya dipakein suara monyet gitu. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Kan jauh banget gitu, otak lu di mana ya? Oke lah kalau suaranya salah pakai suara ayam itu masih bisa dimaklumi. Walaupun salah ya tetap salah, at least sama-sama unggas lah. Lah ini burung tapi suara monyet anjing. Nama tim. Nah, kalau lu lihat sinopsisnya nih yang gua ambil nih langsung dari website Cinema 21. Di situ dijelaskan kan kalau 8 anak yang terpilih ini di hari kemerdekaan ternyata punya sebutan tim mereka, yaitu tim merah putih. Lihat sendiri, kalian bisa baca kan, tim merah putih. Tapi kalau kalian sadar pas di trailer itu nama tim mereka adalah tim merdeka Kalian berdelapan kami pilih jadi tim merdeka. Satu untuk tim merdeka. Jadi ini yang bener yang mana coy? Tim merdeka apa tim merah putih? Ini yang nulis dialog sama yang nulis sinopsis kayak mana dah? Kagak ada komunikasi atau emang tolol aja gitu? Lu tahu kan, desain karakter animasi ini aneh-aneh banget gitu. Bahkan kalau kalian merasa ada karakter yang sangat-sangat aneh, bahkan seperti manusia mutan, kalian nggak salah. Gua juga ngerasa seperti itu. Ini karakter leher aja kagak punya coy ya. Nah, ternyata update terbarunya, kalau kalian tahu aset-aset karakter di film ini, model 3D-nya beli dari artis Revolution. Ternyata mereka ini nggak bikin desain karakter yang bener-bener dari awal, tapi memilih langsung pakai desain orang. Pantas aja karakternya kayak aneh-aneh dan ini bule banget gitu loh. Ada bendera di toko. Nah, jadi kan jalan cerita utamanya anak-anak ini disuruh mencari bendera yang hilang. Kita pas lihat ceritanya saja kita pasti mikir, ya elah bendera kenapa susah-susah nyari sampai ke hutan gitu. Apalagi sampai mempertaruhkan nyawa. Ya kalian kagak salah coy. Karena kalau kalian lihat pas adegan mereka ini jalan di pasar, ada sebuah toko yang menjual seperti bendera merah putih. Atau ini dua baju yang berwarna merah dan putih. Karena nggak jelas banget coy aset 3D-nya. Bentuknya jadi mirip seperti sebuah bendera merah putih yang dijual di toko pasar. Rambut dan pantat tembus pakaian. Kalau kalian perhatikan ketika adegan di mana anak-anak ini panik benderanya hilang, bocah yang pakai steroid ini model 3D karakternya tembus anjir di bagian pantat dia yang semok. Dan juga kalau kalian lihat di bagian bocah si pencuri bendera kan pakai topi. Nah, itu rambutnya tembus topi coy. Emang ajaib banget model 3D-nya gitu. Ada senjata api di gudang desa. Ya, ini menurut gua yang paling jangkal dari semua hal yang tadi gua jelasin. Kan jadi sinopsisnya tertulis kalau ini berada di sebuah desa. Gua nggak tahu ini desa di daerah mana karena ada semua ras dari Tionghoa, Papua, sampai Betawi gitu. Nah, di gudang desa itu ternyata ada sebuah senjata api. Ini apa cok? AKM, M4 ya? Ini markas kartel apa gimana? Bisa-bisanya ada senjata api. Mana paling parahnya terpampang jelas lagi seolah-olah senjata api ini boleh dipakai oleh siapapun. Kalau gue jadi salah satu anak di situ, gue ambil nih senjata terus gue todong ke bocah yang maling bendera itu. Udah muak banget gue ngeliat muka dia anjing.